Tapi yang gue melihat persiapannya ini memang memprihatinkan ya. Permainannya masih termasuk lawan Lebanon. iya, gue melihat gila sih. Masih belum ada chemistry, nggak ada fighting spirit, penyelesaian akhirnya buruk. Tapi ya inilah resiko dari kompetisi yang amburadul. Jadi menurut gue sih sebenarnya ini tim yang terakhir 20 pemainnya sudah cukup bagus. Hanya saja catatan gue ya, Marcelino Ferdinand harusnya nggak perlu. Tuh kenapa dia kan bagus? Karena dia, dan ini juga menjadi satu, gue rasa lokal pride ya, pelatih lokal nih. Ingin menunjukkan apakah mereka memang pantas. Lu tau nggak? Gue seneng sebenarnya ada persetujuan ini. Gue terakhir bagi bro, dibagi, boleh. Nonton Indonesia SEA Games juara kan tahun 91 tuh. Lama banget gue kan? baru lahir gue. Ya lu udah bisa berdiri lo. Kalau mulai tuh jangan dibuka, sebenarnya langsung aja gini kayak supaya nggak tegang. Padahal udah nyala. Jalan. Oke guys, iya ini udah on dari tadi nih. Jadi enak loh. Maksudnya enak ngobrolnya nanti. Iya. Gitu. Halo Bro Tio, apa kabar? Minal aidin dulu, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Tadi udah Mohon kemarin maaf, udah sih dari WhatsApp, tapi ini sekali lagi pas. Tadi gue kenapa nggak langsung pas fisik salam itu biar pas di sini sekaligus. Siap. Itu namanya efisien. Siap. Oke, sebelumnya gue mau bilang terima kasih nih buat Bung Tio yang kemarin pas bahas soal PSM Makassar. Ternyata terlepas dari viewernya banyak, cuman gue senang karena apa? Banyak ternyata suara itu yang mewakili aspirasi pendukung PSM Makassar terkait angle pembangunan stadion. Ya. Dan itu juga waktu itu kita nggak ada rencana ya bahas topik. Lu matiin dulu deh. Hah? Apa? Matiin dulu. Enggak. Oh itu ya. Oh iya. Lupa. Ntar tahan dulu iklan. Oke, nggak apa-apa tadi iklan sedikit ya. Jadi yes. TV-nya nyala tadi jadi berisik ya. Banyak iklan juga nggak apa-apa, bagus dong. Kalau kemarin iklannya orang, sekarang iklannya TV. Nah kita ngobrol santai aja sambil minum sambil makan. Kali ini karena udah ada setelah Lebaran ini ada momen yang lagi ditunggu-tunggu ya masyarakat sepak bola Indonesia. Kita akan bahas timnas U22 langsung aja ya. Ini apa lo TV channel lo? Channel Bung Harpa. Channel Bung Harpa. Bila ada Faizin, Mama Lahir Batin, sehat-sehat semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Dan juga Bung Tio ini juga punya channel, nanti gue share di sini ya. Tes10 TV. Tes10 TV. Oke, sekarang kita langsung aja ke materi. Yes. Ada catatan apa soal timnas U22 dulu? Secara umum aja deh. Catatannya ya, ini catatannya sebenarnya sesuatu yang dipersiapkan. Ya. Tapi tiba-tiba Piala Dunia nggak jadi. Piala Dunia U20 nggak jadi. Ya. Mau nggak mau ada beberapa pemain dari U20 yang dibawa. Ini yang membuat catatan menurut gue menarik. Karena memang ada banyak pemain yang memang sudah ikut training lama, tapi ketika untuk U20 ya, bertahun-tahun bahkan mungkin. Betul, akhirnya dimasukkan 7 pemain. 7 pemain dari U20 yang bersama Sintayong. Meskipun ada beberapa pencoretan pemain, tapi menurut gua wajar aja karena memang setiap pelatih kan pasti beda. Betul. Gua suka ini, gua nggak suka ini. Padahal di statistik ini bagus. Kalau pelatih nggak suka mau apa? Betul. Nanti akan dibenarkan di atas lapangan. Ya, tapi yang gue melihat persiapan ini memang memprihatinkan ya. Permainannya masih termasuk lawan Lebanon. Iya, gue melihat gila sih. Masih belum ada chemistry, nggak ada fighting spirit, penyelesaian akhirnya buruk. Tapi ya inilah resiko dari kompetisi yang amburadul gitu loh. Jadi pelatih mau ngambil pemain yang siap turnamen kan nggak bisa, kompetisinya berhenti gimana? Liga 2 berhenti. Liga 2 berhenti, karena banyak dari Liga 2 sebenarnya yang muda-muda ya. Betul, Liga 2 berhenti, Liga 1-nya mereka cadangan. Karena pemain asing sama pemain senior. Jadi memang gue tidak bisa menyalahkan Indra Safri sama staf kepelatihan, ini yang terbaik yang kita miliki. Nah, tadi kan ada, kalau gue melihat ada satu sisi yang positif ya, karena selama ini kan orang membenturkan antara pelatih lokal yang mungkin representasinya Indra Safri dengan Sintayong. Tapi kalau gue lihat dari aspek itu, ternyata Indra Safri mau mengadopsi mantan pasukannya Sintayong kan, dengan 7 pemain tadi ditarik. Betul. Artinya sebenarnya nggak ada masalah disparasi itu gitu. No. Karena ya kan? Kalau untuk itu. Ya, karena gue lihat komunikasi yang cukup bagus ya. Pak Erick Thohir juga sudah ketemu dengan Sintayong, juga sudah tidak akan merubah bahwa tim ini tetap dipegang oleh Indra Safri karena memang sejak awal kan berbenturan Piala Dunia U20 dengan SEA Games ya. Makanya di
Bisa. Karena ada irisan ya, karena kan beda 2 tahun. Kayak misalnya yang umur 19 tahun kan bisa masuk ke U22 juga sebenarnya kan. Waktunya hampir bersamaan. Iya. Kalau tadinya digelar ya. Jadi menurut gue sih sebenarnya ini tim yang terakhir 20 pemainnya sudah cukup bagus. Hanya saja catatan gue ya, Marcelino Ferdinand harusnya nggak perlu. Tuh kenapa? Dia kan bagus. Karena dia lagi di Belgia lagi bagus. Oke. Dia nggak perlu. Ini bukan kalender FIFA. Terus walaupun nanti akan jadi kalender kalau nggak salah. Ya, itu AFF ya, sorry kultur. Ini bukan kalender FIFA dan juga dia lagi bagus di kompetisi Belgia. Tersisa 2 pertandingan lagi di kompetisi Belgia. Yes. Maksudnya dia sudah dapat kepercayaan dari pelatih nih. Ngapain sih dipanggil gitu? Apakah memerlukan seorang Marcelino Ferdinand untuk tim ini gitu loh. Tapi kalau ditanya mungkin perlu karena udah 32 tahun. Ini lagi-lagi kalau PSSI masih panggil Marcelino Ferdinand berarti belum ada perubahan PSSI dari dulu sampai sekarang. Masih? Ya harusnya sih nggak perlu. SEA Games ya. Jadi kalau buat apa abroad keluar? Harusnya dia dipanggil lagi kalau lagi FIFA Matchday. Artinya seperti Piala Asia nanti, betul, terus ya, atau mungkin kualifikasi Piala Dunia. Ya, oke. Itu akan lebih bagus. Jadi menurut gua Marcelino Ferdinand tidak perlulah, maksimalkan pemain yang ada gitu. Nah, kita bicara pemain yang ada. Mungkin gua akan mulai dari striker dulu. Striker. Jadi ada beberapa nama yang sudah dipanggil oleh Indra Safri. Ya. Di lini depan itu ada Ramadan Sananta dan Titan Agung. Cuman dua yang paling, dan ini kontradiktif menurut gua. Ya. Umurnya hampir sama lah, 20-21. Apa yang lu lihat dari kedua pemain ini? Lu arahnya pasti ke Hoki Caraka, kenapa nggak ada ya? Ya, ini Hoki Caraka selalu menjadi pilihannya Sintayong. Iya. Tapi di sini gue tidak membela Sintayong atau tidak membela Indra Safri ya. Safri, tapi memang setiap pelatih punya selera dan juga punya taktik yang berbeda. Dan gue rasa Sintayong dengan Indra Safri metode latihannya berbeda, metode pertandingan juga mereka punya skema yang berbeda, cara bermain juga berbeda. Gue lihat sangat berbeda dan wajar saja jika Hoki Caraka tidak dipanggil. Contoh, misalnya gue lihat seorang striker A sama B, ini di tim masing-masing bagus. Gue sebagai pelatih sama lu sebagai pelatih pasti akan melihat sisi yang berbeda. Iya kan? Yang penting adalah bagaimana kontribusi mereka buat tim nasional aja. Jadi kalau di sini Titan Agung dengan Ramadan Sananta, gue rasa tipikalnya berbeda. Mungkin Hoki Caraka sama dengan salah satu tipikal yang dimiliki oleh Titan atau sama Titan Ramadan Sananta. Ya, jadi menurut gua ini wajar aja karena memang pelatih membutuhkan tipikal yang berbeda untuk melengkapi puzzle yang ada di sebuah tim. Jadi nggak bener ya kalau dikatakan Titan pemain titipan. Enggak lah. Soalnya netizen nih banyak banget ininya. Enggak lah. Enggak ya. Gua rasa kita harus berpikir positif ya. Kalau kita masih berpikir ini pemain ini titipan, kita nggak maju-maju. Meskipun di lapangan banyak pemain titipan di Indonesia, tapi kita harus positive thinking loh. Tapi gua rasa enggak lah. Dan mungkin Coach Indra Safri dengan staf pelatihan yang luar biasa, menurut gue ini legend semua loh. Iya, Yeyen Tumena ya. Ada Yeyen, ada Bima ada Sakti. Kurus, Sari Gultom, pelatih kiper. Ini semuanya legend, masa sih mau titipan nggak ada lah. Apalagi Bima pernah pegang tim U16, dia anti titipan. Dan Coach Bima itu dari, ya gue ketemu dia sih nggak sering, 2-3 kali. Kelihatannya memang integritasnya bisa dipercaya lah. Dan Ramadan Sananta sama Titan Agung menurut gue oke. Dari sekian banyak striker tim nasional lokal yang bisa bersaing dengan striker asing ya mereka. Iya, Ramadan Sananta gokil ya. Dan tahun ini bener-bener dia accelerate. Dia tuh kalau nggak salah gue kemarin sedikit bikin catatan, di awal-awal dia tuh nggak main kan di PSM Makassar. 3 atau 4 pertandingan lah. Kemudian dia main masih menitnya dikit. Kemudian lama-lama berkembang akhirnya 11 gol. Dan ya itu tadi, di bawah pelatih yang benar dia bisa berkembang, dan mungkin kita berharap juga nanti di SEA Games dengan Indra Safri dia bisa berkembang lebih lanjut. Nah, kita bicara dari keseluruhan tim deh. Nanti kan kita semua udah bahas lah di tim ini, kita ada di satu grup yang cukup enteng. Menurut orang-orang. Ya, tapi kalau ketemu-temunya juga Thailand. Malaysia, Vietnam atau Thailand. Sebenarnya gimana? Menurut dari pengalaman lo lah sebagai sportcaster nomor 1 di Indonesia. Asik. Yang punya pengalaman. Nomor 10 gue suka nomor 10. Satu kiper lu. Oh iya benar. Gimana sih sebenarnya untuk
mendobrak ini yang kan selalu gue nggak tahu berapa kali kita ke final dan mentoknya di Vietnam atau Thailand gitu loh. Gue lebih suka ngomong sebagai fans ya. Oke. Kan menarik. Gue terakhir bagi bro. Dibagi, boleh. Nonton Indonesia SEA Games juara kan tahun 91 tuh. Lama banget Gue kan. baru lahir gue. Ya lu udah bisa berdiri loh. Ya maksudnya berdiri jalan. Iya, jalan. Maksud gue sudah cukup lama dan memang ajang-ajang kayak gini tuh memang Indonesia tuh ekspektasinya tinggi. Mau AFF, SEA Games. Udah kayak Piala Dunia buat kita, udah kayak Piala Dunia. Kita tahu ini bisa mempersatukan bangsa tuh ini. Bener gue setuju. Di sosmed, lu anjing, lu tai lu gitu. Tapi begitu timnas main, berbaikan semua. Cebong, kampret nggak ada kalau timnas main apalagi juara. Itu it happens di banyak negara. Itu dia, dan itu Indonesia terlihat banget. Dan gue lebih suka tuh ketika ada timnas, kayaknya sosmed tuh adem. Enak ya. Nggak ada yang berantem, semuanya oke. Beda kalau misalnya tim A lawan tim B di Liga 1. Wah, bisa. Mantap kan? Rom. Nah, maksud gue ini menjadi satu hal yang positif dan gue berharap sih ketika Indonesia tidak diunggulkan, kita bisa membuat kejutan. Emang kali ini nggak diunggulin ya? Nggak diunggulin. Ya kita nggak diunggulin, tetap yang diunggulin adalah tuan rumah dong. Pasti tuan rumah Kamboja, ya kan. Terus Thailand, Vietnam lah. Di sana Thailand, Vietnam, Malaysia. Dan yang gue baca dan gue dapat info dari teman di Malaysia, Malaysia ini lebih kuat dibandingkan dengan Vietnam atau Thailand. Iya, dia soalnya 3-5 tahun terakhir itu lagi mulai build up lagi. Ya jadi semoga dengan tidak diunggulkan kita bisa mencuri perhatian lah. Masuk final dulu baru kita fight di final. Tapi emang sering gitu sih kalau kita lagi bagus-bagusnya semua orang kayak berlomba membanjiri pujian, tapi nanti biasa seperti itu kan, undang sana undang sini. Pokoknya sebelum kalau nasihatnya ini pokoknya pesepak bola dunia lah, pokoknya sebelum kompetisi selesai, sebelum peluit berbunyi, lu jangan pernah berhenti berjuang gitu. Ya. Kita kalau melihat dari materi pemain sih bagus, hanya saja ini pendapat gua, tidak ada leader. Jadi tim ini nggak punya leader menurut gua. Bukan bintang ya? Kalau nggak ada bintang kadang-kadang nggak masalah ya. The real captain. Iya sih. Ini nggak ada. Tapi kapten menurut lu siapa kira-kira? Ya, sekarang Rizky Ridho kan. Oh iya paling senior, paling berpengalaman dia ya. Lagian di pemain belakang biasanya kalau jadi kapten kan dia bisa melihat semua sisi pertandingan kan. CB lagi kan posisinya kan tengah ya. Nah, gua sih lihatnya nggak ada seorang kapten yang seperti BP, seperti Ponario gitu, benar. yang bisa membangkitkan situasi semangat, di dalam ataupun di luar lapangan. Ini yang gue lihat kemarin nggak ada. Jadi ketika kemarin lawan Lebanon, aja itu. Gak ada pemimpin, gue bilang aduh. Iya benar. Dan nggak jelas mainnya ya. Semoga saja ini proses ya. Iya. Coach Indra Safri bisa melihat kekurangan timnya, lambat laun, step up, bagus, nanti puncaknya di final. Kayaknya kalau feeling gue Bima deh yang jago ngeliat siapa yang punya bakat leadership kayaknya ya. Ya tapi kan maksud gue, maksudnya siapa tahu di antara kan Indra Safri. Iya sih, maksudnya dia mungkin sebagai mantan pemain yang berpengalaman di lapangan, dia bisa ngelihat, Pak, kasih masukan nih kira-kira ini bisa dipupuk lah jadi kapten gitu. Mudah-mudahan, kan kita nggak tahu nanti. Ya siapa tahu ini yang kayak lu bilang tadi, ternyata ini proses untuk melahirkan seorang kapten. Karena di Piala Dunia kemarin kan juga nggak ada yang nyangka tuh, Messi ternyata bisa jadi kapten yang galak yang diinginkan oleh timnya. Nah bicara soal pemain deh, menurut lu selain lu tadi udah nyebutin Ramadan Sananta, Rizky Ridho, siapa yang kira-kira akan punya kontribusi yang besar nanti di antara 20 pemain yang sudah disebutkan di mention oleh Indra Safri? Gue berharap besar pada Beckham Putra ya. Dia kalau bisa main bagus, ini kuncinya dia tuh yang pembeda lah, sama Witan pastinya. Iya, Witan. Witan sama Beckham Putra bisa main bagus di tengah sebagai pengatur serangan, ada ya pembeda lah di tengah. Karena gue kayaknya sih bakal melihat tim ini akan bermain 4-3-3 lagi. 4-3-3 lagi. Kan Arhan dipanggil nih. Ya meskipun gue nggak setuju nih, Arhan sama Marcelino ngapain sih dipanggil? Ini bukan FIFA Matchday. Apakah memang ini ada tekanan tinggi dari ketua PSSI atau dari mencari panggung untuk aman? SEA Games juara bagus dong, elektabilitas gitu. Atau bukan gitu. Kalau menurut gua harus pikirkan jangka panjang karena mereka tidak mudah untuk abroad, untuk dapat di luar gitu loh. Masa dipanggil nanti takutnya lu dikit-dikit minta nggak usah dikontrak deh tahun depan, kan rugi. Sementara dia aset bangsa kita untuk nanti ke tim nasional senior. Semoga enggak ya. Tapi gua rasa sih, gua orang yang mungkin dari 1 banding 1000 ya, yang nggak setuju kalau Marcelino ditarik keluar,
Iya, karena lo lebih ngeliat untuk jangka ke depan. Tapi kalau Piala Asia nanti dia harus. Piala Asia harus, dan nanti rencananya channel Bung Harpa akan terbang ke Qatar. Oh, amin, mantap. Oh, di Qatar ya? Qatar, kan harusnya kan Juni-Juli kalau nggak salah. Januari. Cuman nggak awalnya, dulu tuh Juni-Juli. Cuman kalau Juni-Juli ke Qatar tuh jadi telur setengah mateng katanya lo. Panas banget. Panas banget, memang. Tapi kalau akhir tahun, awal tahun itu memang adem lah. Mudah-mudahan nanti bisa nonton dan ya kita bisa berprestasi, bisa melangkah jauh lah, walaupun nggak mudah ya, ketemu Jepang, Korea Selatan dan lain. Nah, SEA Games U22 terakhir deh pertanyaan gua, kira-kira untuk gelandang tengah ada catatan atau mungkin lu punya? Gua sih lebih gini, ini tim ini kalau tim yang ada tambah 7 pemain dari U20, ini kalau mainnya bagus sih aman sebenarnya. Masalahnya waktunya sempit untuk persiapan dan chemistry mereka belum terlihat sama sekali. Nah ini jadi masalah nggak? Karena 7 orang ini kan bedol desa, punya gaya yang berbeda selama setahun 2 tahun. Istilahnya kan dicangkok ini kan. Nah itu kira-kira ada apa ya, gesekan nggak? Gesekan secara pemahaman pertandingan? Pasti. Tapi ada ya. Pertandingan pertama nanti lawan Filipina tanggal 29. Bisa lah. Seri atau kalah. Waduh, kelar ya. Tapi Filipina soalnya lagi hancur banget. Kalau menang, gacor nih tim. Aman lah, aman bisa ya. Jadi harus menang, biar meskipun cuma 1 atau 2 gol, yang penting menang. Dia akan gacor karena anak-anak muda ini kan PD-nya naik. Betul. Menurut gua, dan juga ya ini worst case-nya. Kalau kalah, lo tahu dong pasti. Sosmed di mana-mana ya. Janganlah, kita harus dukung karena ini SEA Games. Yang pertama, kedua, ketiga, tapi susah keempat. Bro, kita ngomong gitu kan sosmed sampai yang di ujung Indonesia tinggal begini. Susah. Ngomong lu gitu. Susah. Tapi gue yakin tim ini minimal masuk semifinal. Masuk semifinal. Kalau kerja keras bisa juara. Iya, gue berharap masuk final, setelah itu walau alam lah. Udah nggak bisa ngomong gue. Dibilang nggak mau juara mah nggak mungkin. Cuma kalau ditanya juara apa nggak tahu. Nah, karena kita belum tahu kan Thailandnya seperti apa nih, Malaysia seperti apa nih. Tapi kalau Thailand sih tetap lah, kita tutup mata pasti berat lah, gitu kan. Kalau Malaysia kita masih bisa ngira-ngira 2 tahun 3 tahun lalu mereka lagi revival, sekarang udah mulai muncul tuh pemain-pemain. Kemarin kalau nggak salah di SEA Games tahun lalu apa AFF gitu, pemain-pemain mudanya mulai kelihatan tuh, mulai muncul, makin mateng harusnya kan. Dan ini juga menjadi satu, gue rasa lokal pride ya, pelatih lokal nih ingin menunjukkan apakah mereka memang pantas. Lu tau nggak? Gue seneng sebenarnya ada perseteruan ini. Orang sering salah, orang kita itu memang nggak suka berseteru, tapi itu sebenarnya manajemen konflik kan. Artinya pasti mereka akan selalu mengintip. Kalau orang ada musuh, dia akan selalu berupaya untuk lebih hebat. Betul. Sebenarnya nggak ada masalah selama lu nggak menjatuhkan lawan. Artinya lu misalnya kayak kemarin, pemain Sintayong nggak boleh gue kasih, itu jangan. Tapi kalau selama ada persaingan sehat, competitiveness level, ada kompetisi, itu bagus menurut gue. Jadi kita doain aja, bro. Aja. Ini semoga aja faktor non teknis yang justru kemarin mengganggu akan menjadi senjata rahasia bagi kita. Non teknis yang kegagalan U20 maksudnya atau yang persaingan itu. Dan juga kegagalan U20 ini akan menjadi pelecut mereka kan. Ini semua mata akan tertuju pada SEA Games. Terus kebayang nggak misalnya kita dengan local pride ini juara SEA Games? Sintayong kan panas dong. Piala Asia, harus lolos. Harus paling nggak kalau Piala Asia kita target kita kan lolos grup lah, ya kan? Pasti akan ada ini yang gue bilang. Jadi kadang-kadang tuh persaingan saya nggak bersaing nggak. Kalau Piala Asia kita 8 besar, kita lolos Piala Dunia loh. Nah iya makanya. Ya kan 8 dari Asia. 8 dari Asia masuk. Kalau kita 8 besar, kita lolos Piala Dunia, bro. Iya benar juga. Tanpa harus embel-embel. Nah itu jadi rivalitas itu nggak selalu juga kita nggak bersaing, nggak ada, nggak apa-apa bersaing, tapi bersaing yang sehat gitu. Nah terakhir, nih kalau ngobrol bola selalu kalau nggak dipotong akan selesai. Gua sebelum tutup gua ada Q&A yang cepet. Oke, boleh. boleh. Yang pertama, gue sih tahu lu jawab apa. Mendingan kita juara SEA Games apa dapat 1 miliar? Juara SEA Games lah. Oke. Yang kedua, sate Padang atau sop kambing? Sop kambing. Sop kambing. Oke. Gue sate Padang. Istri gue Padang udah. Udah ya. Udah tahu ya rasanya. Oke. Padahal jago lah FPL-nya loh. Oke, yang ketiga, Raisa atau NC Storia? NC. Yang ketiga kita sama. Oke.
Thank you lah. Ditutup dengan yang begitu-begitu. Soalnya tetap harus ada tuh. Jadi bolanya, makanan, kuliner sama ya itulah ya. Iya. Tapi kan nggak apa-apa. Kita hanya untuk sekedar. Jangan sama, tapi lu nikah juga dong. Ya, siapa tahu yang sih nonton ya kan. Siapa tahu. Oke, Bro Tio, thank Siap. you untuk sharingnya tadi. Sama-sama. Banyak insight yang tadi kita dapatkan, bahkan juga yang nggak kita siapkan di awal. Topiknya ternyata keluar di sini. Jadi terima kasih. Pokoknya sukses semua, sehat-sehat. Thank you, Siap. Bro. Jangan lupa subscribe channel Bu Harpa dan juga Tesmo TV. Thank you. Asik. Bye.